Halo sobat, selamat datang di channel Peluang Berbudidaya. Ikan koi merupakan jenis ikan mas atau karper dengan nama ilmiah Gryphonus carpio yang dihasilkan dari perkawinan silang berbagai macam. Ikan koi mulai dipopulerkan oleh bangsa Jepang yang senang melihara ikan koi dan memasarkan ke berbagai negara. Bagi masyarakat Jepang, ikan koi tidak hanya sebagai simbol persahabatan dan cinta. Mereka juga percaya bahwa ikan ini mendatangkan keberuntungan. Di Indonesia, budidaya ikan koi mulai populer sejak tahun 1960 ketika Presiden Soekarno diberi hadiah ikan koi oleh pemimpin Cina. Dan pada masa itu yang kemudian diberikan kepada para budidaya ternak ikan koi serta ikan lainnya yang terletak di Batu, Jawa Timur untuk dikembangbiakan. Benih ini kemudian menjadi asal mula budidaya ternak ikan koi yang ramai dilakukan masyarakat lokal. Tak bisa dipungkiri bahwa budidaya ternak ikan koi yang terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, bisnis budidaya ternak ikan koi dapat dijadikan sebagai peluang yang cukup menjanjikan. Kehadiran ikan koi import yang datang menjadikan budidaya ternak ikan koi lokal semakin bersaing dalam segi harga. Tidak hanya peluang yang baik, bisnis budidaya ternak ikan koi juga sangat mudah dilakukan, terutama untuk para pemula. Kalau Anda ingin memulai bisnis budidaya ikan koi, tidak perlu bingung bagaimana cara memulainya. Mari sobat, kita bahas cara-cara berbudidaya ikan koi. Ini dia langkah mudah yang dapat diikuti untuk membudidaya ikan koi untuk pemula. Pemilihan indukan adalah salah satu faktor untuk awalan budidaya ikan koi. Pilih indukan yang memiliki genetik bagus agar menghasilkan keturunan yang bagus pula. Pilih indukan ini dengan cara umur ikan sudah matang, yakni lebih dari 2 tahun, memiliki varietas atau jenis yang sama, bentuk tubuhnya ideal, panjang dan lurus, sirip dan ekor melebar, berenang tenang dan seimbang, warna cemerlang, cerah, kontras dan tidak cacat tubuh, tidak berenang di dasar kolam, tinggi. Pilih jantan dan betina yang sudah matang dan siap untuk dipisahkan. Pembuatan kolam. Ada beberapa jenis kolam ikan yang dapat digunakan, seperti kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, dan masih banyak lagi. Namun, dikarenakan budidaya ikan koi termasuk mudah, dapat juga dibudidayakan di akuarium. Namun, agar hasilnya lebih maksimal, sebaiknya menggunakan kolam plesteran dengan sinar matahari yang cukup, serta memiliki saluran air yang terjaga. Pasang juga saringan halus agar anakan ikan koi tidak hanyut bersama dengan air keluar. Idealnya, kolam air setidaknya memiliki ukuran 3-6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Sebaiknya kolam dibiarkan benar-benar kering terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum diisi air agar kolam terhindar dari bahan-bahan kimia yang ada di dalam semen. Endapkan air kurang lebih selama 24 jam sebelum mulai memasukkan indukan koi.
Jangan lupa sediakan kakaban yang dapat dijadikan wadah untuk meletakkan telur-telur koi. Mari sobat, kita bahas proses pemijahan ikan. Dalam proses pemijahan, pastikan kolam telah siap untuk dimasukkan indukan. Masukkan indukan betina terlebih dahulu sebelum kemudian diikuti indukan jantan. Tanda pemijahan diawali dengan indukan betina berenang mengelilingi kolam, diikuti oleh jantan bersampaikan tubuhnya pada betina. Gerakan mengelilingi kolam akan semakin cepat hingga betina mengeluarkan telur yang akan menempel pada kakaban atau tempat proses pemijahan, dan ikan jantan mengeluarkan sperma dan terjadi pembuahan. Oh iya sobat, karena kan proses pemijahan terjadi pada malam pagi hari, indukan dimasukkan pada sore hari agar secepatnya terjadi pemijahan. Selain pemijahan secara alami, dapat juga dilakukan dengan buatan manusia berupa rangsangan hormon pada indukan betina untuk mempercepat proses pembuahan. Penyuntikan Ovaframe atau rangsangan hormon. Dosis 0,2 mg per kilo bobot ikan untuk 1 kali penyuntikan. Ovulasi terjadi 10 jam setelah penyuntikan. Setelah pemijahan selesai, segera angkat indukan dari kolam pemijahan. Karena kalau dibiarkan, ditakutkan indukan jantan akan makan habis semua telur. Untuk mencegah telur-telur terkontaminasi oleh jamur, dapat meredam telur pada larutan metilin blue dosis 2 gram air rendam selama 15 menit. Hal yang harus diperhatikan agar ikan koi berkembang baik. Jaga kualitas air. Kualitas air kolam ikan koi dipengaruhi oleh sumber air dan sistem filtrasi yang digunakan. Sumber air bisa dari air tanah dan air PDAM. Tapi air PDAM memiliki kadar pH mendekati netral, sehingga baik digunakan. Usahakan untuk mendapatkan air selama 12-24 jam dan diberi aerasi untuk memperkaya oksigen yang terlarut. Hindari menggunakan antiklorin karena memicu efek negatif bagi kesehatan ikan koi. Terlalu harus cukup 5,5 ppm. Indikasi kurang oksigen akan menjadikan ikan cenderung tidak agresif. Batasi jumlah ikan di kolam. Pembatasan jumlah ikan bertujuan untuk memperluas ruang gerak pada ikan, sehingga pertumbuhan ikan koi menjadi lebih maksimal. Jika dalam satu kolam kapasitas yang tidak sesuai atau terlalu padat, dapat menyebabkan pertumbuhan ikan terhambat. Perhatikan kadar keasaman kolam air. Koi termasuk dapat beradaptasi terhadap suhu dan pH, namun harus tetap dijaga kestabilan. Ikan koi cocok dalam air bersuhu 24-5 derajat Celcius. Untuk pH-nya sekitar 6,5 sampai 7,4. Sedangkan untuk mencerahkan warna pH berkisar 6,8 sampai 7,2 derajat. Sementara kesadaran 2 sampai 20 derajat HD. Dan nitrat kurang dari 0,1 ppm. Agar keasaman untuk ikan koi mencapai level 6,5 sampai 8,5.
dan harus selalu dijaga agar ikan koi selalu sehat. Nah teman-teman, mungkin teman-teman mau berusaha dan untuk harga ikan koi teman-teman jangan khawatir ya, karena ikan koi memiliki harga nilai jual yang sangat tinggi dibandingkan ikan hias lainnya. Semoga channel saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menonton.